Halo semua, selamat datang di channel kami, Channel Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Polisi sivil Rio de Janeiro mendakwa Cynthia Marino Cabral yang berusia 49 tahun atas kematian anak tirinya yang bernama Fernanda dan percobaan pembunuhan terhadap anak tiri lainnya yang bernama Bruno. Fernanda Cabral yang berusia 22 tahun meninggal pada bulan Maret tahun 2022 lalu dan Cynthia dipenjara karena dia diduga telah meracuni wanita muda itu dan dengan sengaja mencoba melakukan hal yang sama kepada saudara laki-laki Fernanda yang bernama Bruno Cabral. Dia berusia 16 tahun. Tubuh Fernanda digali ulang pada tanggal 26 Mei tahun 2022 ini untuk mengetahui apakah di tubuh Fernanda ada zat racun yang diberikan oleh ibu tirinya. Setelah tubuh Fernanda digali ulang, lalu tubuhnya diberikan kepada laboratorium. Berdasarkan rekam medis, ahli menyimpulkan bahwa Fernanda juga meninggal karena racun tikus. Laporan Legal Medical Institute atau IML yang dibuat setelah penggalian menyimpulkan bahwa ada zat racun pada tubuh Fernanda. Laporan IML lain yang juga keluar pada tanggal 29 Mei tahun 2022 mengkonfirmasi bahwa di tubuh Bruno juga ditemukan zat seperti yang ditemukan di tubuh Fernanda. Pakar Institut Medical Legal mengidentifikasi bahwa ada 2 jenis senyawa beracun lainnya di dalam lambung Bruno. Ini adalah bukti untuk polisi untuk menghubungkan Cynthia selain meracuni Bruno, namun dengan kematian Fernanda juga. Dengan segala bukti yang telah dikumpulkan oleh polisi, mereka akan meminta untuk mengubah penjara Cynthia dari penjara sementara menjadi penjara preventif. Bruno dan ayah Fernanda mengatakan di hari kejadian di mana Fernanda mengeluh kesakitan dan langsung pingsan setelah makan makanan yang disiapkan oleh ibu tirinya pada malam 15 Maret tahun 2022. Fernanda mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melihat apa-apa dan kepalanya terasa pusing. Tidak lama kemudian dari mulut Fernanda mengeluarkan busa. Ayahnya yang bernama Anderson langsung melarikan Fernanda ke rumah sakit dan Fernanda dirawat di ruang ICU selama 12 hari. Setelah 12 hari perawatan, Fernanda dinyatakan meninggal dunia. Awalnya keluarga dan dokter mengira bahwa kematian Fernanda akibat penyakit natural. Karena Fernanda sendiri dikenal memiliki cara hidup yang sangat higien dan mengutamakan kesehatan. Dia juga sedang menjalani prosedur diet waktu itu. Maka tidak ada kecurigaan jika dia telah keracunan. Namun pada tanggal 14 Mei tahun 2022 lalu, Bruno, adik Fernanda, pergi ke rumah ayahnya untuk berkunjung ke sana. Karena orang tua Bruno dan Fernanda telah bercerai dan mereka telah memiliki pasangan masing-masing. Namun Fernanda dan Bruno tinggal bersama ibunya. Bruno ketika datang ke rumah ayahnya dan ibu tirinya yang bernama Cynthia membuatkan makanan untuk Bruno dan menyuruh Bruno untuk makan. Bruno setelah makan beberapa sendok dari makanan tersebut, dia merasa ada yang aneh di piringnya karena dia melihat ada butiran-butiran yang berwarna biru dan dia mengatakan kepada ibu tirinya bahwa rasa makanan tersebut terasa pahit. Ketika Bruno mengatakan hal tersebut, Cynthia sambil marah langsung mengambil piring Bruno dan langsung mencuci piring tersebut. Bruno tidak lama kemudian, dia pulang ke rumah ibunya. Sesampainya di rumah, Bruno jatuh pingsan. Ibu Bruno segera menelpon ayahnya dan mengatakan jika Bruno mengalami simptom seperti yang dialami oleh Fernanda. Ibunya langsung membawa Bruno ke rumah sakit dan Anderson segera menyusulnya. Dan di rumah sakit itu, Anderson mengatakan kepada dokter bahwa Bruno di rumahnya baru saja makan makanan yang disiapkan oleh istrinya.
Anderson ingat seketika jika Fernanda mengalami simptom yang sama setelah makan makanan yang disajikan oleh Cynthia. Mereka langsung melaporkan hal tersebut kepada polisi. Setelah itu, pihak rumah sakit melakukan tes kepada Bruno dan ternyata hasilnya positif bahwa ada zat racun di tubuh Bruno. Bruno berhasil diselamatkan karena dari awal masuk ke rumah sakit, mereka sudah menjelaskan kemungkinan dia keracunan. Maka pihak rumah sakit langsung bertindak cepat untuk menangani racun yang ada di tubuh Bruno. Tidak seperti Fernanda waktu itu. Ketika mereka membawa Fernanda ke rumah sakit, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Maka hanya dirawat dengan perawatan biasa. Bahkan dokter mengatakan kemungkinan Fernanda telah menggunakan anabolik yang berlebihan karena dia sedang menjalani diet dan olahraga. Putri Cynthia berbicara untuk pertama kalinya setelah ibunya dibawa ke kantor polisi. Putri Cynthia ini dia tidak ingin disebutkan namanya, tetapi dia mengatakan kepada polisi bahwa dari awal dia memang sudah tidak percaya kepada ibunya. Dia juga menjelaskan bahwa dia tidak akan mengunjunginya di penjara. Anak Cynthia ini bukanlah anak dari Anderson, tetapi dari pernikahan sebelumnya. Namun karena anak Cynthia ini mendesak ibunya untuk mengatakan yang sebenarnya kepadanya, sehari setelah Bruno masuk rumah sakit, Cynthia mengatakan kepada anaknya bahwa dia memang sengaja mencampur makanan itu dengan butiran-butiran racun tikus. Setelah anaknya mengetahui pengakuan dari ibunya, dia pun mengatakan kepada polisi dengan tujuan agar ibunya mendapat hukuman yang setimpal. Dan dia akan terus memperjuangkan keadilan untuk Fernanda karena dia dan Fernanda adalah teman yang sangat dekat. Bahkan anak Cynthia ini akan menjadi saksi di pengadilan untuk memperberat hukuman ibunya demi keadilan terhadap kedua korban. Dia mengatakan dia rela tidak disebut anak oleh ibunya, namun keadilan untuk Fernanda harus ditegakkan. Ibu kandung Fernanda dan Bruno pun angkat bicara. Saat Fernanda dirawat di rumah sakit, Cynthia masih menawarkan makanan yang dibawanya dari rumahnya untuk ibu kandung Fernanda saat dia berada di rumah sakit menunggu Fernanda. Kemungkinan Cynthia memang berniat untuk menghabisi keluarga mantan istri suaminya karena motif kecemburuan. Sekian jurnal hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di jurnal berikutnya.